Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Erni Mulaningsih dan Fitri Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang kelahiran alam semesta dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Yang pertama yaitu evolusi, dikembangkan oleh teori asal-usul kehidupan dan asal-usul makhluk hidup. Teori asal-usul kehidupan ada dua, yaitu teori Big Bang dan teori nebula. Yang pertama, teori Big Bang. Teori Big Bang terjemahan bebas yaitu ledakan dahsyat atau dentuman besar dalam kosmologi adalah salah satu teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang perkembangan dan bentuk awal dari alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan juga percaya bahwa teori Big Bang membentuk suatu sistem tata surya. Yang kedua yaitu teori nebula. Teori kabut atau disebut juga teori nebula. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar adalah hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa yaitu matahari. Matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam dan planet luar. Teori asal-usul makhluk hidup ada 5, yaitu teori kreasi khas, teori kosmozon, teori kataklisme, teori abiogenesis, dan yang terakhir adalah teori biogenesis. Yang pertama, teori khas kreasi, yaitu kehidupan diciptakan oleh zat supranatural atau gaib pada saat istimewa, dan segala spesies makhluk hidup saat ini sudah ada sejak dahulu, sehingga masing-masing spesies diciptakan sendiri sebagaimana adanya saat ini. Teori kreasi khas dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Yang kedua, teori kosmozon menyatakan bahwa kehidupan yang ada di planet ini berasal dari mana saja. Kehidupan di bumi berasal dari protoplasma yang membentuk kehidupan. Teori kosmozon dipelopori oleh Arrhenius. Yang ketiga yaitu teori kataklisme, menyatakan bahwa segala spesies diciptakan sendiri dan berlangsung dalam periode di mana antar periode satu dengan yang lain terjadi adanya suatu bencana. Bencana ini menghancurkan spesies sebelumnya dan muncullah spesies baru. Teori kataklisme dipelopori oleh G. Cuvier. Teori abiogenesis, kehidupan berasal dari materi yang tak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja atau secara spontan. Hal yang dipercayai adalah yang pertama, belatung berasal dari daging busuk, dan yang kedua adalah cacing berasal dari tanah. Teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah makhluk hidup secara spontan langsung berasal dari alam. Teori biogenesis dipelopori oleh 3 ahli, yaitu yang pertama Francisco Redi, yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani, dan yang ketiga adalah Louis Pasteur. Yang pertama yaitu uji coba Francisco Redi. Francisco Redi melakukan uji coba terhadap 3 toples, yaitu yang pertama ditutup rapat, yang kedua dibiarkan terbuka, dan yang ketiga ditutup dengan kasa. Kehidupan pada toples A tidak terjadi karena tertutup, sehingga tidak ada kontak dengan udara yang mempunyai daya hidup. Dari ketiga toples ini dapat diambil kesimpulan bahwa
Ulat atau belatung bukan berasal dari daging membusuk, tetapi berasal dari lalat yang bertelur yang dihinggapkan di atas kasa. Yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani atau melakukan uji coba praktikum air kaldu. Rancangan dan hasil percobaan Lazzaro Spallanzani yaitu labu yang pertama diisi air kaldu hasil pendidikan dan dibiarkan terbuka. Hasil setelah 1 minggu yaitu air kaldu menjadi keruh, timbul bau dan mengandung banyak mikroba. Labu yang kedua yaitu diisi air kaldu hasil pendidikan, ditutup rapat dan diolesi grafin selagi masih panas. Hasil setelah 1 minggu terhadap labu yang kedua yaitu air kaldu tetap jernih, tidak timbul bau dan tidak mengandung mikroba. Dari hasil percobaan Lazzaro Spallanzani dapat disimpulkan bahwa pada tabung terbuka kehidupan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara. Pada tabung tertutup tidak terdapat kehidupan, membuktikan bahwa kehidupan bukan berasal dari air kaldu. Sanggahan penganut abiogenesis kehidupan tidak terjadi karena daya hidup tidak masuk dalam kaldu. Yang ketiga yaitu Louis Peter, yaitu mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari kaldu atau benda tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Hasil percobaan Pasteur menggugurkan teori abiogenesis. Peter mengajukan teori baru tentang asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa omne vivum ex ovo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua yaitu omne vivum ex vivo, yaitu setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu omne vivum ex vivo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.